Kembali lagi bersama saya Maria Alexandra Scarlett Louis Cleopatra. Di sini saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Pertama-tama kita menuju ke pengertian web server. Web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data. Nah, fungsi web server ini berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome dan Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Lalu kita beralih ke DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Access atau IP address. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Lalu kemudian DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Fungsi dari masing-masing web server dan DNS server. Yang pertama dari web server adalah membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Lalu menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Untuk fungsi DNS server sendiri, yang pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, dan yang terakhir mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, dari web server ada berbagai jenisnya lagi, yaitu yang pertama web server Apache. Pada awalnya Apache didesain guna mendukung penuh sistem operasi Unix. Selain cukup mudah dalam implementasinya, Apache juga memiliki berbagai program pendukung sehingga memberikan layanan dengan lengkap seperti PHP, SSI, dan Control Access. Yang kedua ada web server NGINX. Nah, ini web server yang satu ini dikenal mampu melayani segala macam permintaan seperti request dengan tingkat kepadatan lalu lintas atau traffic yang sangat padat. Nah, web server ini memiliki keunggulan dari segi kualitas, kecepatan, dan dalam hal performanya. Ketiga, ada jenis server yaitu IIS atau Internet Information Service. Nah, IIS ini adalah web server yang bekerja pada jenis protokol seperti DNS, TCP, or IP, atau beragam software lainnya yang berguna untuk merangkai sebuah situs. Dan yang terakhir ada web server Lightbit. Bila dilihat dari segi keunggulan, web server yang satu ini memiliki beberapa keunggulan berdasarkan fitur tambahan yang tersedia. Lalu kita beralih ke jenis DNS server. Yang pertama ada address record yang berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv for address. Yang kedua ada AAA record untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Yang ketiga ada MX record yang merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat ada CNAME record digunakan untuk mendirect domain atau subdomain ke sebuah IP address.
Yang selanjutnya ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini juga berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Lalu yang selanjutnya ada PTR record, yang memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Berikutnya ada CART record, yang dimana dia untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Lalu yang berikutnya ada SRV record, yaitu dia untuk menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wait, port, point, dan TTL. Berikutnya ada TXT record. Dia membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir ada SOE record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Itu saja penjelasan dari saya mengenai web server dan DNS server pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.